Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Iya, boleh Pak. Santai-santai ya. Kan anggap aja kita lagi berlayar ke Banda Neira. Begitu ya, Tiara? Iya boleh Pak, boleh. Jadi ada kita tadi itu ada Tiara, ada Dewa, ada siapa lagi itu ya? Apa saya? Ada Pak Thomas. Ada Pak, terima kasih. Nah, terus kemudian siapa lagi satunya? Bu Debi Pak, tapi berhalangan hadir. Bu Debi tadi katanya. berhalangan. Iya. Oke. Ada satu tambahan? Cuma bertiga ya jadinya? Berempat ya? Berempat, satunya Pak Muhammad. Pak Muhammad Husni ya? Ya? Pak Muhammad Husni ada? Ya Pak, hadir, okay. Hadir Pak. Hadir, siap. Ya. Sip. Komplit ya? Komplit. Baik, ya kita akan baku cerita. Jadi apa yang dilakukan terkait dengan kepustakaan ini di masing-masing tempat, lalu kira-kira prospeknya kayak apa dan sebagainya. Jadi cerita aja, masing-masing 10 menit ya? 10 menit cukup? 15 menit lah Pak, boleh? Hah? 15 menitan? 15 menit. 15 menit berarti 1 jam ya? Iya. Nanti diskusinya dikit. Tapi nggak apa-apa deh. Gini aja, kita fleksibel, maksimal 15 menit. Yang kurang dari 10 menit dapat bonus. Dapat hadiah dari Bu Sita. Kalau yang pas waktunya ya dapat hadiah dari Bu Ari. Dapat batik kalau dari Bu Sita. Ini kalau kurang dari 5 menit dapat hadiah dari Pak Tumiko. Baik, kita mulai dari begini. Saya ada CV cuma berapa? 3 yang Pak siapa tadi Pak Husni. Kita mulai dari yang muda dulu ya. Gimana? Yang paling muda siapa nih? Kalau yang paling muda saya Pak. Pak Catur. Saya paling muda 36 nih. Oh gitu ya. Saya 26 sih Pak. Iya. Monggo. Pak Muhammad Husni, Pak Ram. Oke. Perempuan dulu atau ya perempuan dulu aja. Tiara. Kita ingin dengar suaranya. Biar kita tidak ngantuk, ini waktunya ngantuk soalnya, Pak Thomas. Iya, boleh Pak. Ya, Tiara, dirimu ada di Banda. Iya, sementara lagi di Banda Pak, lagi perkuliahan kan lagi daring, jadi pulang kampung udah 7 bulanan nih di kampung. Enak sekali kuliah sekarang ini ya. Enak tapi ada merepotkannya sedikit lah. Ya, repotnya sedikit tapi enaknya banyak. Iya, enaknya banyak. Coba diceritain nih, kenapa kemudian berkuliah di Ambon ya, Patimura ya? Iya, di Patimura. Kapan mulai kuliah, terus kemudian kenapa balik nih? Karena COVID pasti. Iya, karena COVID ya. pasti. Tapi apa yang berkaitan dengan pusaka ini? Kenapa suka dengan pusaka dan bagaimana pusaka di Banda Neira?
Oke, saya mulai ya Pak. Silahkan. Yang Ya. lain menyimak ya. Ya. Kita ambil Iya. coret-coret dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Catur. Selanjutnya Kak Gendewa, Ibu Debi yang berhalangan hadir, Kepala BPCB Maluku Utara, dan Kepala BKSDA Sulawesi Selatan, Pak Thomas, beserta audiens yang telah bergabung di grup kita ini, Wilayah 3, yang sangat saya hormati juga, banggakan, dan saya cintai. Salam kenal untuk semuanya, senang bisa bertatap muka dan saling bertukar suara lewat Zoom meeting kali ini. Ya, mungkin saya akan share PPT-nya ya, Pak. Boleh, boleh. Gimana ya? Bisa dilakukan sendiri atau harus ada tugasnya? Pusaka Indonesia 2020 ini. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing, dan juga selamat kepada tim BPPI, ketua panitianya, pengarahnya, dan seluruh jajaran di BPPI, karena saya kira sangat konsisten untuk mengawal tentang pelestarian pusaka dan budaya Indonesia. Izinkan saya menyampaikan topik perspektif konservasi alam dalam pelestarian cultural landscape di masa pandemi COVID. Jadi ini gambaran tentang Taman Nasional Gandang Dewata, itu salah satu wilayah kerja kami di Sulawesi Barat. Jadi wilayah kerja kami ini ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Tahun lalu saya kira melalui Bu Catrini menghubungi kami, dan kegiatan hari Temu Pusaka Indonesia yang kedua, yang 2019 itu diselenggarakan di Toraja dan Makassar, Sulawesi Selatan ya. Saya pikir ini yang akan kita sampaikan secara cepat, Pak Catur. Yang pertama tentang kawasan konservasi sebagai cultural landscape. Saya kira sama-sama kita tahu bahwa cultural landscape itu adalah saujana, pusaka saujana. Kemudian apa tujuan pengelolaan kawasan konservasi? Ada 10 cara baru kelola kawasan konservasi, di mana salah satunya kita respect terhadap budaya dan adat. Kemudian beberapa kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, di situ ada Taman Buru Komara dan juga Taman Nasional Gandang Dewata yang memang kelembagaannya belum dibentuk. Kemudian rekomendasi diskusi. Slide yang ini merupakan gambaran kepada kita bahwa Indonesia dari Aceh sampai Papua yang kita diskusikan baik di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 ini sangat kaya. Oleh karena itu kami sangat bersyukur karena melalui BPPI ini semakin dikuatkan apa yang dimaksudkan dengan pelestarian pusaka saujana yang merupakan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam satuan ruang dan waktu. Gambar-gambar ini adalah landscape di Danau Matano, ada di air terjun Taman Nasional Gandang Dewata, kemudian ini ada tembikar purba di Danau Matano yang merupakan salah satu lokasi sumber keris pusaka dan kerajinan besi waktu itu ya. Slide berikutnya akan ini saya refer kembali ke agenda aksi BPII ini dekade ketiga 2014 sampai 2023. Ini ada penguatan dan pengembangan pelestarian pusaka alam hayati. Ada 2 hal yang penting, biodiversity heritage dan geoheritage. Dan kami memang fokus di biodiversity heritage, tapi kita melihat secara utuh satu kesatuan antara landscape-nya, jadi pusaka saujananya. Slide berikutnya ini menekankan juga ya ini tentang pusaka saujana, cultural landscape, bentuk interaksi manusia terhadap alam lingkungannya sehingga tempat kehidupan
yang dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi kita tidak bisa terpisahkan dari bentang lahan, dari satwa liar yang dilindungi, yang endemik, yang asli di kawasan tertentu, dengan manusia. Sosial budaya merupakan pelaku ya atau persentis yang ada di lokasi atau kawasan konservasi tertentu. Ini kombinasi antara pusaka alam dan pusaka budaya. Slide berikutnya ini Pak Catur, Bapak Ibu, ini adalah 10 cara baru kelola kawasan konservasi yang merupakan pakem kerja kita yang diarahkan oleh Pak Dirjen KSD Pak Wiratno. Salah satunya adalah bagaimana kita menghormati nilai budaya dan adat. Ini satu cara dari 10 cara baru kelola kawasan konservasi yang merupakan merupakan penekanan buat kami dalam bekerja dengan masyarakat. Kemudian ada ini tujuan kawasan konservasi secara cepat, bahwa tujuan kawasan konservasi baik taman nasional, taman wisata alam, taman buru, cagar alam, swakarma satwa ini adalah melindungi kehati berupa flora, fauna, kekasan ekosistem, geomorfologi, bentang alam, budaya, dan situs prasejarah. Karena tidak jarang memang situs prasejarah ini berada juga di kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarawang yang merupakan ekosistem kars, dan di situ ada situs prasejarah antara lain. Ya, slide berikutnya ini 7 kawasan konservasi sebagai wardun atau warisan dunia dengan kategori situs yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Saya kira ini merupakan rekognisi dan apresiasi dunia kepada Indonesia atas konsistensi dalam memelihara pusaka saujana. Slide berikutnya, ini saujana di Kawasatunan. Ini hanya mau memperlihatkan beberapa contoh bahwa upaya perlindungan pusaka saujana cultural landscape di kawasan konservasi, mulai dari perlindungan suku anak dalam di Taman Nasional Bukit 12 di Jambi, pelestarian tanaman bambu dan kayu urus sebagai bahan utama pembuatan rumah adat Toraja, Tongkonan. Jadi Tongkonan ini adalah kampung halaman, bukan hanya secara fisik, tapi secara batinia juga suku Toraja sangat menjunjung tinggi Tongkonan atau merupakan kampung halaman atau di mana tempat mereka berpijak. Jadi kayu uru ini memang harus dilestarikan dan juga bambu sebagai bahan utama pembuatan rumah adat Toraja. Ada perlindungan suku Kajang di Bulukumba, perlindungan suku Baduy di Banten, dan suku Tengger di Bromo Tengger Semeru. Ini merupakan salah satu cultural landscape. Kemudian ini tentang contoh salah satu kearifan lokal di dalam pengelolaan kawasan hutan. Ya, saya kira banyak hal. Saya ada di NTB, awik-awik ada Sasi di Papua, Keramat di Kalimantan, ada Tok Balaisang di Donggala, Kanun Mukim di. Saya kira ini menjadi bagian penting di masyarakat adat terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi. Nah, khusus di Toraja ada filosofi suku Toraja yang disebut dengan Talulolona. Ini merupakan harmoni kehidupan antara alam, satwa, dan manusia. Dan ini menjadi pilar dalam pengelolaan, dalam kehidupan, dalam keseharian masyarakat adat suku Toraja. Ini foto yang di sebelah sebenarnya menunjukkan kegiatan kesatria Pajonga atau para kesatria zaman kerajaan Talogoa dan Pulau Bangkeng di Kabupaten Takalar, yang saya akan lihatkan di slide berikutnya. Slide berikutnya ini salah satu cultural landscape di Taman Buru Komara. Ini sejarahnya perburuan telah dilakukan sejak zaman kerajaan Gua Talo, di mana pada saat itu rusa masih melimpah. Nah, perburuan dilakukan oleh bangsawan, ini istilahnya Karaeng, pada hutan Komara di Desa Barugaya, salah satu desa di Kabupaten Takalar, 2 jam dari Kota Makassar arah selatan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan ini secara unik dengan menunggang kuda dan membunyikan kentongan sambil membawa alat penangkap rusaknya secara tradisional namanya Pak Tado. Ini sehingga tidak melukai. Ini foto landmark yang sedang kita buat di Taman Buru Komara.
sebagai landscape, sebagai peringatan bagaimana ksatria dulu ini melakukan perburuan dengan cara-cara tradisional yang kita perlu recognize. Berikutnya, ini juga masih bercerita tentang salah satu role model kami, bagaimana kita coba melestarikan sejarah adat budaya di Kerajaan Polombangkeng di Kabupaten Takalar dengan mengembangkan model Talaparusi. Talaparusi ini tata kelola penangkaran rusa berbasis masyarakat terintegrasi dan berkelanjutan. Ini tujuannya untuk memelihara kawasan konservasi dari perambahan, dari kebakaran, dan menjaga habitat rusa timur di Taman Buru Komara agar tetap terjaga jumlahnya. Nah, saat ini memang ada masalah, ada perburuan liar, ada praktek-praktek ilegal lain, sehingga kita perlu melakukan intervensi, mengembalikan sejarah perburuan kerajaan Goa Talo dulu. Kemudian kita mencoba mengembangkan penangkaran rusa rakyat di Taman Buru Komara, masyarakat Desa Cakura yang ada di sekitar Taman Buru Komara, agar semakin mencintai satwanya. Dengan demikian kita harapkan semakin mencintai kawasan hutan, di mana rumah atau habitat bagi satwa ini. Jadi kami melakukan secara bertahap dan berkelanjutan bersama-sama dengan kelompok masyarakat Mametang di Kabupaten Takalar. Ini slide berikutnya cerita tentang cultural landscape. Salah satu contoh yang ada di wilayah kerja kami baik di Sulsel maupun di Sulawesi Barat, ini adalah Taman Nasional Gandang Dewata. Nah, Taman Nasional Gandang Dewata ini luasnya 180.000 hektar dengan ketinggian 3.076 meter di atas permukaan laut, merupakan taman nasional dengan 7 puncak gunung yang ada di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju. Dia meliputi di 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini ada kepercayaan sebuah batu berbentuk seperti gendang yang dapat mengeluarkan gema gendang. Oleh karena itu diberikan nama Gandang Dewata, suara gendang dewa. Aktivitas masyarakat terhadap hutan lestari kayu bakar secukupnya, tidak mencemari sungai, tidak merusak tanaman, dan sebagainya. Kemudian ada legenda manusia mistik, Taubani atau Tautonggo. Toto Pembumi dipercaya sebagai penjaga hutan di Taman Nasional Gandang Dewata. Dari sisi keanekaragaman hayati, endemitasnya sangat tinggi dan perlu jaga kelestariannya. Ini foto-foto ketika di Longsing dan bagaimana masyarakat adat, kemudian pendekatan adat dengan baju tradisional, dan tokoh-tokoh adat juga terlibat di dalam mendukung pembentukan kelembagaan Taman Nasional Gandang Dewata ini. Kemudian slide berikutnya, ini terkait dengan rekomendasi Pak Catur, Bapak Ibu yang kami hormati, kami usulkan perlu didorong atau mendorong kesadaran publik, collective awareness, untuk terlibat di dalam upaya pelestarian saujana, cultural landscape ini. Nah, ini bagaimana kita penguatan promosi dan diseminasi informasi kepada publik, baik melalui medsos dan lain-lain. Kemudian bagaimana mengarus utamakan cultural landscape di dalam mendukung pelestarian pusaka saujana secara berkelanjutan. Nah, ini dalam rangka menguatkan kebijakan dari aspek tata ruangnya dan kelembagaannya. Serta yang ketiga, rekomendasi kami bagaimana meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pihak untuk mewujudkan penguatan dan pengembangan pelestarian saujana. Demikian barangkali Pak Catur yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kami juga untuk lebih mengerti tentang saujana atau pusaka saujana untuk pelestarian saujana, pusaka saujana di Indonesia. Terima kasih. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Luar biasa. Piknik nih, kita pingin ke sana itu. Jalan-jalan, pemandangan budaya bagus sekali. Oke, saya nggak akan mencoba untuk ini. Kita serap aja apa adanya. Nanti baru kita buka tanya jawab. Selanjutnya, Mbak Tiara sudah bisakah? Iya, boleh Pak. Oke, sip. Sudah bisakah? Ya. Ya. Kita membutuhkan 2 orang bicara dulu baru bisa ya.
Ini batik sana kah? Bukan. Kebetulan aja di PPT ada. Oh, Oke, Pak, saya mulai ya. silahkan. Jadi tadi karena sudah pembukaan, jadi saya langsung aja memaparkan. Jadi saya akan lebih membahas kepada bagaimana keadaan dan bagaimana cara masyarakat Banda melestarikan pusaka yang ada di Banda. Pertama, kita akan melakukan perbandingan ya, singkat cerita, perbandingan ketika masyarakat Banda melakukan pelestarian pusaka di Kecamatan Banda pada era COVID-19 itu sendiri berbeda dengan ketika tidak berada di daerah COVID-19. Jadi dalam perbedaannya seperti ini, ketika COVID-19, proses pelestariannya tidak ada interaksi antara satu individu dengan individu lain. Jadi skakmat bisa dikatakan skakmat di antara kita sesama kita. Kalau misalnya tidak ada COVID-19 kan kita banyak wisatawan yang datang, kita bisa mempertunjukkan budaya kita, misalnya tarian cakalele dan lain-lain sebagainya. Boleh Mas Umar, next. Iya, ini pusaka alam, daratan Banda. Teman-teman semua boleh lihat, di foto paling atas itu adalah dari puncak Gunung Ganapus, terus yang di bagian bawahnya itu dari Banda Besar, terus yang jembatan itu juga di Banda Besar, terus yang di atas itu penjemuran ikan asin, di sini bilangnya ikan garam atau ikan karing, terus di bawahnya letak Kota Naira, di mana Kota Naira merupakan pusat dari Kepulauan Banda, pusat kecamatan dari Kepulauan Banda, dan foto sunset di pojok kanan itu merupakan pemandangan dari atas mercusuar Laut Taka. Selanjutnya, next Mas, tolong. Ini nih, ini bawah Laut Banda. Jadi di bawah Laut Banda tuh pusaka alamnya, khususnya bawah Laut Banda sangat bisa dikatakan 50-50. Ada yang rusak, ada yang belum. Ada beberapa spot, misalnya lava float, yang sering dijadikan destinasi wisatawan para dive yang datang untuk dive, para wisatawan yang datang ke Banda. Next, Mas. Ya, ini pelestariannya. Yang pertama, meminimalisir sampah di darat dan laut. Yang kedua, melakukan penanaman karang atau transplantasi karang. Yang ketiga, melarang dengan keras pengambilan pasir dan kerikil untuk pembangunan segala macam infrastruktur. Sehingga dari upaya pelestarian tersebutlah kita dapat mengetahui masalah-masalah yang marak terjadi pada alam atau lingkungan Kepulauan Banda. Jadi yang paling tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap lingkungan masalah paling krusialnya adalah sampah. Jadi masalah untuk pelestarian pusaka alam salah satunya sampah. Namun dengan konsep melestarikan pusaka alam, kami para anak muda dan masyarakat bergabung menjadikan sebuah tujuan, yaitu untuk membersihkan Banda dari sampah. Sehingga ada beberapa organisasi LSM yang tergabung dalam wadah Rumah Banda sedang menggerakkan atau menggalakkan BBS 2025, Banda Bebas Sampah 2025. Dan sekarang sedang berjalan programnya. Semoga kita dapat mencapai tujuan yang maksimal nanti di 2025, bahwa Banda akan bebas sampah. Yang kedua, melakukan penanaman karang atau transplantasi karang. Jadi sementara kondisi karang di Banda sendiri, bawah laut Banda sendiri, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa 50-50. Ada yang rusak, ada yang masih baik. Dikarenakan ada beberapa kluster yang membuang limbahnya sembarangan. Akhirnya bawah laut Banda sendiri karangnya sudah mulai mati. Namun karena ada budaya pelestarian, makanya dari pihak TWP, Taman Wisata Perairan, dan teman-teman dari BDC, Barakuda Diving Club yang berasal dari kampus STKIP dan STP Hatta Syahrir melakukan penanaman karang atau transplantasi karang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah. Selanjutnya melarang dengan keras pengambilan pasir dan kerikil nih. Jadi begini, sekarang kita
Banda, Kepulauan Banda bukan merupakan daerah yang merupakan tipe galian C. Jadi tidak dapat melakukan penggalian pasir dan kerikil untuk membangun katakanlah bangunan-bangunan raksasa, misalnya bandara, terus ada juga jalan setapak, rumah sakit. Dan sekarang lagi marak masalah tentang pembangunan salah satu infrastruktur yang menggunakan bahan material pasir dan kerikil yang diambil dari Banda sendiri. Sebenarnya ada di lokasi di Banda sendiri yang bisa melakukan penggalian pasir tersebut. Tapi kembali lagi lokasi tersebut di Gunung Api ini merupakan lokasi konservasi. Jadi ketika ditanyakan ke BKSDA, Pak boleh tidak penggalian di sini? BKSDA pun akan menjawabnya secara abu-abu karena sebenarnya yang cuma bisa di situ. Tapi ini merupakan daerah konservasi. Jadi kita melarang dengan keras pelestariannya, kita melarang dengan keras pembangunan segala macam infrastruktur yang mengambil pasir dan kerikil untuk pembangunan. Jadi singkat kata, pelestarian untuk wisata alam, pelestarian untuk pusaka alam sebenarnya sudah dijalankan oleh masyarakat Banda sendiri, khususnya anak muda Banda, tapi belum maksimal karena ada masalah-masalah yang ada dalam proses pelestarian tersebut. Selanjutnya, Mas, next. Ya, ini pusaka budaya. Teman-teman bisa lihat di sini ada benteng Belgika. Foto-foto ini saya ambil dari foto-foto teman-teman saya. Di sini saya memang niat hanya untuk menampilkan benteng Belgika. Biar yang lain seperti Istana Mini, Benteng Nassau, dan lain-lainnya, saya harap teman-teman bisa datang langsung ke Banda dan bisa lihat langsung saja. Karena saya rasa kalau benteng Belgika kan sudah cukup familiar nih. Jadi tampilkan saja benteng Belgika biar yang lain penasaran. Jadi di Banda ada memiliki beberapa benteng. Benteng Belgika di Desa Nusantara, Benteng Nassau juga di Desa Nusantara, ada Istana Mini di Desa Dwiwarna, ada Benteng Korkondia di Waer, ada Benteng Hollandia di Pulau Ai, dan ada Benteng Amsterdam di Lontor. Boleh lanjut, Mas? Ya, ini belang atau kota-kota. Yang di pojok kiri, yang belangnya banyak, itu adalah belang nasional. Jadi ini kita masuk ke pusaka budaya ya. Ini belang nasional. Belang nasional biasanya kalau misalnya digunakan atau dilombakan hanya menggunakan doa-doa biasa yang tertentu. Tapi di pojok di sebelah kanannya yang ada satu belang kuning kepala kuda, itu adalah belang adat. Kemarin foto ini diambil waktu penyambutan kapal Arka Kinari waktu sampai di Banda. Dalam jalur rempah ya, Arka Kinari. Jadi kalau belang adat itu dia dikeluarkan dengan prosesi adat, yaitu buka kampung. Di situ adalah itu merupakan acara adat untuk mengeluarkan belang adat. Boleh Mas, next? Ya, ini tarian Cakalele. Tarian Cakalele Banda ini merupakan tarian Cakalele yang beda dari tarian-tarian Cakalele dari daerah-daerah lain ya, bisa dikatakan. Ini dua foto ini merupakan karena saya orang Nusantara dengan nama negeri adat nama Sawar. Kebetulan dua foto ini adalah tarian Cakalele dari desa adat nama Sawar. Boleh next, Mas? Ya, selanjutnya ini cuci parigi pusaka. Yang pojok kiri yang tidak ada orang sedang mengambil air di sumur atau parigi, itu adalah lokasi sumur pusakanya, di mana terletak di Lontor, Banda Besar, Kecamatan Banda. Terus yang dua berentetan atas bawah itu adalah prosesi cuci parigi, yang di mana dilakukan 10 tahun sekali. Jadi waktu itu 2008, saya masih 10 tahun. Terus kemarin diadakan lagi 2018, saya sudah 20 tahun. Jadi nanti 10 tahun ke depan, terhitung dari 2018, saya sudah 30 tahun. Jadi halo Pak, apa kabar Pak? Halo. Jadi prosesi ini dilakukan 10 tahun sekali. Prosesi pencuciannya ini, pencucian parigi ini dilakukan oleh kaum laki-laki yang dimana menguras habis air dari dalam sumur untuk
dibersihkan nanti dengan kain gajah. Boleh Mas, next? Halo Mas, boleh next? Oke, iya. Ini kain gajah. Kain gajah ini yang digunakan untuk mencuci parigi tadi atau sumur tadi. Kain gajah ini memiliki panjang sekitar 99 depa. Jadi satu depa itu atau bentangan tangan ya, satu bentangan tangan itu lebih besar, lebih panjang daripada 1 meter. Berarti 99 depa atau 99 bentangan tangan itu lebih panjang daripada 99 meter. Jadi kebetulan itu saya ada di situ presisinya, jilbab merah pakai kain tenun dari Tanimbar. 2018 kemarin saya sempat mengikuti kegiatan ini, cuci parigi pusaka. Jadi ketika yang mencucinya laki-laki, yang mencuci sumurnya laki-laki, yang akan mencuci kain gajah yang dipakai untuk mencuci sumur adalah perempuan. Jadi sepanjang 99 depa atau bentangan tangan itu yang memikul kain gajahnya itu adalah kaum perempuan, kaum wanita. Jadi kita melewati tangga yang warna-warni ini, teman-teman. Dari atas kita turun ke bawah, bawa kain gajahnya ke pantai, terus kita naik lagi tangga ini, 365 anak tangga, kita bawa lagi kain gajah ini tanpa beralaskan kaki, wajib tidak memakai alas kaki, naik lagi bawa ke rumah adat atau rumah kampung. Next, Mas. Ya, ini pelestariannya, membantu merawat cagar budaya. Jadi masyarakat di Banda bisa dikatakan membantu merawat cagar budaya. Yang kedua, perlibatan anak muda dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, menandakan pusaka tersebut dalam bentuk menyelenggarakan sebuah event atau acara. Next, Mas. Ya, permasalahan yang hadir dalam perawatan pelestarian cagar budaya atau bangunan budaya adalah keterlibatan masyarakat yang mungkin hanya bisa terlibat 30% yaitu dengan cara gotong royong membersihkan sekitaran lingkungan cagar budaya tersebut. Untuk keadaan internal cagar budaya sendiri, seperti listrik, kondisi bangunan, dan lain-lain diperhatikan oleh badan yang bertanggung jawab atas hal tersebut, di mana yang dimaksud adalah BPCB yang terletak di Maluku Utara. Oke, kebetulan di sini ada Bapak Ketua BPCB Maluku Utara, Pak Muhammad Husni. Jadi gini Pak, mengapa saya bisa katakan keterlibatan masyarakat hanya 30% karena dilihat bahwa kondisi cagar budaya saat ini, khususnya Istana Mini ya Pak, Istana Mini tuh ketika siang tuh yang seharusnya indah, kita lewat lihatnya indah, terus malam yang seharusnya indah, kok pas kita lewat di Istana Mini, ini nih, serasa uji nyali, karena gelap sekali. Perbandingannya kita bisa lihat dari ketika Istana Mini dipakai untuk acara-acara dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, TNI, Polri, wah itu terang sekali, lightingnya mantap sekali, lampunya terang sekali. Jadi pas lewat, wah indah ya Istana Mini. Tapi ketika tidak dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, jatuhnya kalau lewat situ serasa uji nyali juga gitu ya Pak. Mungkin bisa menjadi bahan diskusi nanti. Selanjutnya, permasalahan yang hadir dalam kegiatan pelestarian adat atau peninggalan leluhur adalah kurangnya informasi terkait cerita leluhur dan pengetahuan terkait cara memainkan alat musik tradisional, menarikan tarian, dan lain-lain di kalangan generasi muda. Jadi, permasalahan yang hadir dalam proses pelestarian pusaka budaya ini salah satunya ini, kekurang pengetahuannya generasi muda. Jadi, rasanya kita harus membutuhkan museum yang dimana di setiap rumah adat sudah punya beberapa pembukuan atau catatan terkait peninggalan leluhur, terkait sejarah adat dan lain sebagainya. Namun disimpan begitu saja. Nanti ketika buka kampung yang diadakan tidak menentu, bisa 10 tahun sekali atau 5 tahun sekali, jika ada yang meminta untuk dibuka atau memang kampung tersebut ingin melakukan kegiatan adat, baru bisa lihat. Itu pun hanya orang-orang tertentu dan sebagian orang saja yang bisa lihat. Lain cerita dengan kalau misalnya ketika kita sudah memiliki museum. Ketika kita sudah memiliki museum budaya, kemungkinan besar buku-buku tersebut atau catatan-catatan tersebut bisa ditaruh di
museum tersebut, Pak, teman-teman sekalian. Jadi permasalahan dalam melestarikan budaya salah satunya ya ini, kami membutuhkan museum biar bisa generasi muda biar bisa tahu. Selanjutnya terkait selanjutnya terkait alat musik tradisional dan menarikan tarian. Ini sebenarnya generasi muda butuh media center. Kemarin saya dan kawan-kawan sempat mengikuti lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Lomba Cerita Budaya Desaku. Saya dan teman-teman sudah sempat membuat video dan sudah ditayangkan. Ada juga sekian detik menitnya dipakai dalam video Banda yang di acara TPI ini. Namun kita sudah berniat kalau misalnya kita menang, akan dana tersebut akan kita alokasikan untuk membuat media center di mana teman-teman generasi muda bisa mengembangkan bakat mereka dari mulai latihan tari, terus memainkan alat musik tradisional, gong 9, tiwal, dan lain sebagainya, terus menulis narasi terkait foto-foto zaman dulu, fotografer dan lain sebagainya. Namun karena belum beruntung dalam ajang lomba cerita budaya Desaku, makanya kita akan memutar pikiran lagi untuk mencari akal agar bisa membentuk media center, atau mungkin saya bisa mendapat solusi dari diskusi kali ini. Ya, boleh next, Mas. Hasil alam, rempah pala. Jadi Banda sendiri memiliki rempah pala yang tersohor di mata dunia. Pada zamannya, rempah pala ini yang menggerakkan bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan sampai ke Banda untuk merebut Banda dan melakukan perdagangan rempah. Selanjutnya, Mas. Ya, kita lihat pelestariannya. Yang pertama menjaga kestabilan pala, yang kedua memanfaatkan tanaman pala tersebut. Permasalahan yang didapat dari melestarikan rempah pala ini dapat kita tarik bersama dari 2 poin pelestariannya. Yang pertama menjaga kestabilan pala. Pala itu terutama fulinya, bijinya, untuk tetap stabil dan tetap kualitasnya super, dia pengeringannya harus melalui pengasapan, tidak bisa lewat matahari. Karena cuaca dan suhu kadang-kadang berubah. Kemungkinan kalau pengeringannya lewat sinar matahari berarti tidak kering maksimal. Beda dengan pengasapan. Kalau pengasapan berarti dia bisa dikategorikan mengalami pengeringan yang maksimal. Terus untuk memanfaatkan tanaman pala tersebut, masyarakat Banda masih seputar memanfaatkan menjadi manisan, sirup, terus selai, dan dengan kemasan yang tidak terlalu maksimal untuk dijual. Jadi mungkin dengan melestarikan tanaman pala ini, masyarakat masih kurang edukasi terkait pemanfaatannya. Mungkin bisa dijadikan juga jus atau selai, tapi dengan kemasan yang baik, yang bisa yang diperdagangkan dari luar Banda, dan lain sebagainya. Jadi untuk pelestariannya, setiap proses pelestarian ada beberapa masalah yang bisa dikatakan tidak menjadi proses melestarikannya menjadi tidak maksimal. Jadi boleh next, Mas? Ya, daerah penghasil ikan. Jadi Banda, teman-teman sekalian, merupakan daerah penghasil ikan yang terbanyak, salah satunya di Indonesia, karena merupakan daerah dengan, kemarin Ibu Susi sudah datang di Banda, mengatakan bahwa Banda merupakan daerah lumbung ikan nasional. Boleh next, Mas? Ya, ini pelestariannya. Kita berusaha untuk menghindari overfishing. Yang kedua, memanfaatkan hasil tangkapan. Permasalahan yang didapat dari melestarikan hasil tangkapan ikan dapat kita tarik bersama dari 2 poin pelestariannya. Yang pertama, menghindari overfishing. Sebenarnya tidak akan terjadi overfishing jikalau klustor yang ada di Banda sendiri memadai gitu. Jadi di sini bilangnya bobo, put seine untuk alat untuk menangkap ikan yang ada di keramba. Jadi misalnya satu hari bobo yang turun 5 kapal. Satu hari 5 motor laut yang turun untuk menangkap ikan di keramba. Bisa ada yang dapat 5 ton, bisa ada yang dapat 7 ton, sedangkan kuantitas
perusahaan yang membeli itu cuma sekitar 7-10 ton. Sedangkan motor laut yang pergi untuk menangkap ikan itu di Banda lebih dari 20. Jadi bisa terjadi overfishing di situ, Pak, teman-teman. Ketika mereka menjual di pasar sudah cukup, terus mereka menjual ke perusahaan juga, perusahaan cuma bisa membeli dengan kuotanya mereka, misalnya 7 ton, mereka dapat 10 ton misalnya. Mereka dari perusahaan membeli sekitar 7 ton. Kalau bobo satu atau motor laut satu sudah dapat menjual hasil tangkapannya, bagaimana dengan bobo yang lain? Dan kenyataannya ketika mereka tidak dapat menjual ikan hasil tangkapan mereka, mereka buang kembali lagi di laut. Jadi itu kami sedang berusaha untuk melakukan pelestarian hasil ikan di Banda dengan menghindari overfishing. Ya mungkin Banda bisa ada pelabuhan ekspor, tapi kembali lagi tidak yang merusak alam Banda sendiri. Yang kedua, memanfaatkan hasil tangkapan. Sama juga dengan memanfaatkan pala, buah pala itu sendiri, masyarakat Banda masih kurang edukasi tentang entrepreneur mungkin, bisa dikatakan. Jadi, mereka masih memanfaatkan ikan, mengolah ikan sebatas abon, kalau di Banda bilang garam pati, terus ikan asin, terus bakasang, di Banda katakan bakasang, bisa dijadikan lalapan, tapi cuma sebatas itu. Dengan tujuan-tujuan lain, misalnya nugget, belum ada sampai ke situ, mungkin karena memang produksinya juga di Banda tidak memadai mungkin, dan lain sebagainya. Jadi, seperti itu, masih kurang ada edukasi terkait entrepreneur di bagian hasil alam, terutama pala dan ikan sendiri. Ya, dengan akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa proses pelestarian pusaka alam, pusaka budaya di Banda sendiri sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum maksimal. Karena dengan belum maksimal itu karena hadirlah masalah-masalah yang tadi sudah saya jelaskan dalam proses pelestarian pusaka di Banda sendiri. Ya mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan menghadirkan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Catur selaku moderator. Luar biasa. Coba kalau anak muda seluruh Indonesia begini ya. Wah, pusaka Indonesia ini aman deh. Oke, kita lanjut ke pakai pro layar lagi. Lanjut ke Dewa. Silakan Dewa. Halo Dewa. Oke, terima kasih. Halo. Suaranya. Suara terdengar aman? Suaranya. Saya nggak dengar. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya, gini aman. Aman. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ini sama kayak dua pemateri sebelumnya, Pak Husni dan Pak Thomas, lagi di kantor dua-duanya. Saya juga lagi di kantor, cuman kantornya bukan kantor dinas. Ini saya kantor warung kopi. Nah, baik, perkenalkan nama saya Dewa. Saya bingung karena 3 narasumbernya luar biasa semua, jadi saya bingung ini mau cerita apa. Saya nggak nyiapin slide juga. Jadi saya akan cerita apa yang saya kerjakan saat ini dan apa yang akan saya kerjakan di beberapa waktu ke depan. Tapi sebelumnya saya memberikan outline sedikit bahwa memang ketika kita bicara soal Saujana, sebagai Saujana ini kan sebagai satu kesatuan sosio-ekosistem. Jadi di dalamnya ini ada komponen sosial budaya, biotik, abiotik, yang tangible dan intangible. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya, ketika kita bicara Saujana, apakah perlu direkognisi? Nah, kalau misalkan iya, rekognisi Saujana ini oleh siapa, untuk siapa, dan untuk apa? Nah, karena begini, Saujana ini kan boundary-nya atau batasnya itu imajiner. Kayak laut, batasnya sekian mil, nggak kelihatan itu ke seberapa luas. Batas atau boundary Saujana ini kan overlapping, selalu overlapping dengan batas administrasi.
karena asas yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan saujana adalah sinergi kebutuhan dan keberpihakan, bukan birokrasi dan administrasi. Nah, walaupun memang ada hal-hal yang saklek soal boundary, tapi biasanya yang digunakan adalah hukum adat dan lokal genuine dan lokal genius sebagai penentu di mana boundary-nya. Sayangnya kita sekarang ini kan berada di rezim birokrasi dan rezim administrasi. Jadi ketika kita bicara program yang misalkan program yang menyasar ke sebuah wilayah, pasti wilayahnya adalah sebuah wilayah administrasi. Padahal wilayah tadi yang disebutkan oleh Pak Thomas, wilayah adat, wilayah komunitas adat itu multi dan overlap antar administratif. Jadi ada satu wilayah adat yang memang ada di 2 desa, misalkan seperti itu. Nah, menurut saya kita perlu revolusi. Ini saya sebagai orang teknis ya, saya ini orang background-nya teknis. Jadi kalau disuruh bicara pusaka, saujana, budaya, jadi perspektifnya ke orang teknis. Jadi maksud saya revolusi adalah karena begini, pada dasarnya sekarang yang kita sebut tradisi itu merupakan inovasi dan teknologi pada masa sebelumnya. Nah, inovasi, oke. Jadi maksud saya begini, kita perlu sebuah revolusi karena tadi saya sempat mention yang kita sebut tradisi sekarang ini merupakan inovasi dan teknologi pada masa sebelumnya. Nah, begitu juga apa yang kita sebut inovasi dan teknologi saat ini itu juga akan menjadi tradisi pada masa yang akan datang. Begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi latar belakang kenapa saya ingin bercerita tentang apa yang saya lakukan dan akan saya lakukan, yaitu technoculture. Jadi memadukan adat dan budaya dengan teknologi saat ini. Nah, kenapa demikian? Karena tadi, kembali ke yang tadi yang kita sebut tradisi ternyata juga inovasi. Nah, apa yang sudah saya lakukan sebenarnya adalah pertama kita coba melakukan pengakuan batas desa dan saujananya. Ternyata ketika melakukan tapi melibatkan masyarakat adat dan kemudian masyarakat lokal, utamanya yang muda-muda, ternyata setelah di overlay banyak sekali overlapping antara batas desa dengan komunitas adat. Yang berikutnya fakta di lapangan ketika pemetaan hampir 50% tanah adat itu sudah berizin, bersertifikat. Jadi tidak lagi sebagai kawasan dan hak milik masyarakat adat, tapi sudah jadi milik industri, kemudian usaha, bahkan juga pribadi. Nah, kemudian oleh karena itu berangkat dari fakta-fakta di lapangan, saya sekarang sedang bersama teman-teman melakukan proses pengejaan kembali Rinjani. Jangan-jangan cara baca kita coba bagaimana melakukan pengejaan kembali Rinjani. Jadi yang kita lakukan adalah pertama melakukan sangkep atau musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, kemudian ada sangkep berikutnya yang sangkep multi pihak, yang dimana sangkep satu menjadi baseline ke sangkep berikutnya atau musyawarah berikutnya. Sudah multi pihak, ada pemuda, ada mahasiswa, kemudian ada pemerintah, ada tokoh adat. Nah, yang berikutnya yang agak kekinian, kita coba sangkep netizen menggunakan Instagram, menggali masukan dan usulan dari netizen. Nah, yang sekarang sedang berlangsung juga di dalam, saya di luar nih, di warung, tapi di luar, di dalam warung, ini ada sangkep virtual yang lebih programatik. Jadi maksudnya sangkep-sangkep yang sudah musyawarah yang sudah dilakukan ini akan menghasilkan beberapa program nantinya yang tahun depan, kemudian tahun berikutnya sampai dengan jangka panjang ini bisa kita akomodir bareng-bareng, termasuk bagaimana kelembagaan dan tata kelola pengetahuannya. Nah, berikutnya yang kita lakukan saat ini adalah mengajak dan melibatkan anak-anak muda, utamanya anak-anak SMA, untuk mendokumentasi dan mengidentifikasi kembali pusaka saujana di Rinjani. Karena memang kita sudah tahu ya,
yang muda ini sekarang jauh lebih familiar dengan TikTok dibanding dengan pembacaan lontar. Kemudian, nah tadi ya, oleh karena itu anak-anak muda dan anak SMA yang lebih banyak dikedepankan dalam proses pendokumentasian dan identifikasi pusaka saujana yang kita lakukan, termasuk di proses pengejaan kembali Rinjani. Outputnya, kenapa melibatkan anak muda dan terutama anak SMA adalah kita butuh database yang luar biasa terkait dengan saujana dan pusakanya. Nah, kita nggak punya. Oleh karena itu, kalau kita hitung jumlah siswa dan mahasiswa, ketika mereka dilibat, selain database, outputnya adalah kurikulum. Karena kurikulum pendidikan, saya sempat mendapat kesempatan untuk melatih beberapa kepala sekolah di NTB. Nah, ini ternyata kurikulum muatan lokal, kemudian kurikulum umum, ini juga sedikit sekali mengakomodir tentang hilang lagi dana yang umum suaranya. ya. Nah, itulah tentang pelibatan dan pendokumentasian anak-anak muda ya, pusaka saujana. Kemudian saya sempat ngobrol dengan kita sempat ngobrol dengan Dirjen Kebudayaan bahwa memang ini ya, pelestarian kemudian pemajuan kebudayaan tanpa melibatkan dan proses percepatan produktivitas ekonomi juga menjadi hal yang susah. Jadi oleh karena itu kita juga mengakomodir kebudayaan lokal, kebiasaan lokal untuk dipercepat proses produktivitas ekonominya. Kalau di Lombok ada yang namanya poro-poro. Jadi kegiatan iseng-iseng yang ternyata menghasilkan, terutama di masa pandemi dan masa ini ya, pasca gempa 2018. Nah, yang dilakukan adalah bagaimana kita coba melatih dan mendampingi UMKM termasuk dengan mendigitalisasi pasar tradisionalnya. Jadi dulunya mungkin poro-poro yang menghasilkan nilai uang ini hanya di taraf lokal. Kalau misalkan kita scale up dan replikasi di beberapa tempat, mungkin bisa dan digitalisasi ya, mungkin bisa 1 menit lagi ya. Kita oke, siap. Ini sialnya jadi yang terakhir begini. Nah, kemudian ini ya, kita juga proses ternyata di Rinjani sekitar 23% itu hutannya udah hilang oleh konversi lahan dari lahan hutan menjadi lahan garapan, jadi jagung, bawang dan lain-lain lah. Nah, oleh karena itu kita coba merevitalisasi kawasannya dengan menanam 1.000 pohon produktif dengan intervensi teknologi penyiraman otomatis yang bisa diakses oleh gadget. Nah, gadget ini akan dikuasai dan dipegang oleh pemuda adat nantinya. Jadi bisa dikelola dengan baik. Yang terakhir, technoculture yang kita coba garap adalah menggunakan penanda sembe digital, sembe atau penanda ya. Jadi setiap orang yang mau naik ke Rinjani itu di sembe atau diberi tanda supaya tracking dan tracing itu terjadi. Sekarang tidak mungkin. Oleh karena itu, kenapa tidak mungkin? Karena memang sekarang sudah dikomersilkan. Kalau dulu kan memang Rinjani digunakan untuk ritual ya. Nah, sekarang Rinjani sudah dikomersilkan sehingga tidak memungkinkan oleh masyarakat adat untuk melakukan tracing dan tracking berapa orang dan berapa jumlah barang yang naik ke Rinjani. Oleh karena itu, yang coba kita intervensi adalah menggunakan penanda atau sembe digital. Jadi masyarakat adat tetap mengetahui berapa jumlah orang yang kemudian akan naik dan berada di Rinjani di beberapa titik sampai dengan di puncaknya. Saya pikir begitu, mungkin nanti lebih banyak diskusi saja. Terima kasih atas waktunya Pak Catur. Saya kembalikan ke moderator. Saya kira kita sudah mendengarkan dari generasi old sama generasi milenial ya, yang benang merahnya ketemu sebetulnya. Baik keluhan maupun persoalan dan kemudian solusinya. Walaupun pasti ini tidak memuaskan, tapi saya melihat ada pertama benang merah yang ada adalah bahwa tidak kita harus melibatkan komunitas lokal, komunitas adat,
Itu hampir sama nih, kita bicara begitu dari Pak Thomas, Pak Husni, kemudian Dewa dan Tiara, itu masyarakat lokal dan masyarakat adat ya. Cuma pertanyaannya yang kemudian dipertajam oleh Dewa adalah, kalau kita bicara masyarakat adat atau lokal, sebenarnya wilayah kelola dan ruang hidupnya di mana, seberapa luas, bagaimana bentangnya, bentuknya, dan seterusnya. Apa aja yang ada di dalamnya, apa yang mereka percayai, dan seterusnya. Yang berikutnya, ketika kita bicara Saujana, itu sama nih. Kalau saya lebih suka menyebutnya natural scape, bukan landscape. Kenapa? Karena kalau landscape itu Banda nggak masuk dia, karena dia islands. Jadi lautnya harus ada. Artinya sea and landscape itu ada di Banda Neira dan wilayah kepulauan lain. Tapi bahwa bentang alam dan bentang budaya itu satu kesatuan yang harusnya menjadi perhatian. Dan sebetulnya semua sepakat bahwa ini harus dibuat sebuah tindakan yang memainstreamkan, harus utamakan kebudayaan dalam pelestarian pusaka alam dan budaya sendiri. Dan ya, menjawab persoalan sekarang ya harus dengan cara sekarang, bukan dengan cara yang lalu. Tapi data bisa dengan. Saya buka kesempatan untuk ke teman-teman lain. Kalau ada komentar, tadi saya melihat Mbak Esther juga sudah mulai berkomentar bagaimana mengembangkan Banda Neira tidak dengan melepaskan sejarah dan seterusnya. Bisa dielaborasi lebih jauh? Ada Mbak Esther? Sudah pergi kah? Oh, oke. Coba yang lain kalau gitu, ada nggak? Ternyata nggak ada. Kalau dibuka memang tidak ada. Ada. Oh, ada. Iya. Ya, silakan. Saya kira begini, Banda ini memang luar biasa. Daya tariknya pun luar biasa. Jadi pelestarian itu sangat penting, karena kalau tidak dilestarikan justru jadi kawasan ekonomi yang bentuknya tergantung pasar, begitu ya. Nah, tetapi menjawab tantangan itu mungkin harus disiasati juga, karena masyarakat juga perlu ekonominya meningkat, gitu. Karena salah satu tantangan pelestarian adalah kami masih bisa tetap hidup nggak sih, gitu. Tantangan sudut ekonominya. Nah, bagaimana Banda ini bisa dikembangkan tapi tidak meninggalkan sejarahnya. Jadi di pasar internasional itu pala Banda itu kan punya nilai, ya. Jadi bagaimana? Tapi sekarang itu pengelolaannya sudah mulai pasca panennya itu sudah kurang, sehingga menurut info sudah mulai menurun. Nah, bagaimana walaupun jumlah dari sisi kuantitas berkurang, tapi dari sisi kualitas, saya membayang-bayangkan kalau misalnya orang mau membeli pala Banda itu juga dengan harga tertentu, harga tinggi sekali, pala Banda gitu. Sama dengan kalau Mas Catur ngerokok gitu kan, kalau pakai rokok apa itu yang dari mana itu, nah itu rasanya punya nilai sendiri. Kalau kita pakai pala Banda, walaupun jumlahnya dikit, punya nilai. Nah, mungkin itu menjadi masukan saya untuk generasi muda, Mutiara, jangan lepaskan daripada sejarahnya. Kalau kita pergi ke sana itu kan pabriknya saya nggak tahu ya, PTP-nya udah nggak jalan kali ya. Nah, tetapi nggak jalan, tapi kebun pala rakyatnya masih ada. Iya. Jadi kebun pala itu harus tetap dipertahankan, karena di sana
ada nilai-nilai budaya, ada kearifan lokal yang tertinggal, masih ada yang membuat masyarakat itu dulu hidup berjaya. Itu. Jadi kalau kita memang untuk yang udah pernah itu pasti bisa membayangkan. Saya masih bisa membayang-bayangkan semua pilar-pilarnya. Kalau Mas Catur ke sana itu, bayangkan itu kayak zaman Belanda dulu itu naik kuda di sana kiri kanan pilar. Sampai bisa membayangkan ada spok-spoknya di mana gitu. Wah itu wilayah spok itu, ada spok gitu. Pokoknya seru aja. Saya sedang membayangkan ini. Wah harus ke sana. Kalau udah ke sana nggak bisa pulang. Oke. Pasti artinya hatinya tertinggal di sana. Nice. Cuman begitu besarnya nilai budaya, kekayaan alam yang ada, masyarakatnya kok kurang diperhatikan gitu. Nah, saya nggak tahu nanti imbas pengelolaan minyak adanya blok-blok masalah ini malah tertinggal gitu. Jadi mau nggak mau masyarakatnya yang bangkit, mempertahankan identitasnya. Bagaimana mempertahankan identitasnya, mempertahankan budayanya. Saya kira itu. Okay. Semangat ya Bu Tiara, terima kasih. Iya siap Bu, terima kasih Bu. Kayaknya Pak Husni ada tantangan ini. Gimana Pak Husni? Ada masih? Ya Pak Catur. Ya Pak. Ini tantangannya ini konkret nih. Bagaimana Banda Neira ini bisa menjadi satu spot Nusantara yang kemudian mendunia kembali. Kalau dulu mendunia untuk dieksploitasi dan kemudian dijajah. Nah sekarang ini gimana mendunia untuk dicintai? Ya. Itu ada anunya di Pak Husni itu. Kewenangan ada di situ. Gimana Pak Husni? Ya, terima kasih Pak Catur. Jadi mengelola Banda ini harus terpadu Pak. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau mau mengembangkan baik dari segi destinasi misalnya, ini harus terpadu. Nah, itu salah satu. Yang kedua, kalau kita berbicara soal Banda adalah salah satu tata kota Eropa yang ada di Asia Tenggara, inilah Banda sebenarnya. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Nah, jadi bagaimana supaya bisa istilahnya sampai ini seperti yang dikatakan oleh Pak Catur tadi. Nah, ada satu harapan saya, Pak. Karena salah satunya itu Run pernah ditukar dengan Manhattan. Nah, mungkin ini salah satu motivasi kita di Balai Pelestarian Cagar Budaya, bagaimana menghimpun, berbicara secara kawasan tentang pengelolaan cagar budaya yang ada di Banda, Lontor, Run, dan Pulau Ai. Itu secara keseluruhan, Pak. Nah, sekarang sudah berjalan, walaupun itu belum istilahnya sesempurna mungkin, tapi paling tidak tahun ini tadinya saya mau merencanakan untuk menyelesaikan Nasau yang revitalisasi, tapi karena COVID, makanya nanti tahun 2021 baru lanjut lagi, Pak. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang lain-lain lagi black out loh. Ya. Kemudian yang lain-lainnya seperti ya, saya kira itu barangkali Pak Catur